Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Hoirunisa, mahasiswa Fisika semester 3, Angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini, aku akan mensimulasikan operasional amplifier integrator dan diferensiator menggunakan software LTSpice. Oke, ini adalah tampilan awal dari software LTSpice. Untuk memulainya, kita bisa langsung klik New Schematic pada icon sebelah kiri. Kemudian komponen yang dibutuhkan dalam operasional amplifier integrator pertama ini yaitu komponen OP-M2. Setelah itu, kita di sini juga membutuhkan komponen voltage atau sumber tegangan sebanyak 3 buah. Untuk V1 di sini yaitu sebagai VCC, voltage 2 atau V2 di sini sebagai VEE, dan untuk V3 di sini yaitu sebagai V input. Setelah itu kita membutuhkan komponen resistor. Ini kita rotate dulu dengan memencet Ctrl L, kemudian komponen kapasitor. Nah, setelah semua komponen sudah ada di dalam layar LTSpice, ini kita wire langsung saja menggunakan simbol pensil di atas. Setelah itu, kita tidak lupa menambahkan ground pada rangkaian amplifier kali ini, karena kalau tidak diberi ground maka tidak akan bisa di run. Nah, setelah diberikan ground, ini kita wire lagi dengan komponen yang belum kita wire. Oke. Nah, setelah ini kita akan mengubah nilai resistensi pada V1 di sini atau VCC yaitu 15 volt, dan V2 di sini atau VEE juga 15 volt. Kemudian untuk kapasitor di sini yaitu 1 mikrofarad. Kemudian untuk resistor di sini yaitu 1 kilo ohm. Nah, untuk V3 atau V input di sini kita menggunakan sinusoidal. Kita klik advance, kemudian untuk amplitudenya 0, frekuensinya 1 dan 1. Nah, yang mana seperti kita pelajarin bahwa nantinya untuk op-amp ini nanti akan kita ubah atau kita ganti menjadi .include lm741.mode seperti bahasan-bahasan sebelumnya. Yaitu kita buka dulu library LM741 ini, kemudian kita ganti. Nah, di sini tuh namanya nanti itu nama dari library yang LM741 ini tuh yaitu LM741-NS. Nah, nanti itu nilai nama ini kita salin dan kita ubah untuk ditempatkan di op-M2 ini, karena di LTSpice ini tadi kan tidak ada ya LM741 nya, jadi kita harus terlebih dahulu tuh mendownload dulu di Google. Nah, setelah sudah, kemudian kita tambahkan label net yaitu Vout. Nah, setelah itu kita bisa langsung running gitu ya. Kita running, kita bikin 2 plot. Ini kita run dengan stop time yaitu 10 millisecond. Ini kita bikin 2 plot, yang mana untuk ke satu ini tuh kita menguji V input yang lebih dahulu. Nah,
V input di sini tuh puncaknya yaitu 1 volt dan lembahnya yaitu 1 volt dengan nilai frekuensi 1 milisecond. Kemudian kita klik V out di sini. Nah, untuk V out di sini dengan 1 mikrofarad yaitu 13,924 sampai 13,928 dan lembahnya yaitu 13,908. Nah, di sini kita ubah nantinya tuh kapasitornya itu menjadi 1 mikrofarad. Kemudian kita running kembali, maka nilai V out di sini tuh kita running. Nah, maka nilai V out di sini tuh menjadi 13,95 dan 13,99. Nah, antara V input dan V output ini itu punya fase pergeseran atau fase yang berbeda. Jadi untuk nilai sinyal input dan output itu saling berbeda. Kemudian nilai kapasitor di sini nantinya bisa kita variasikan dengan berbagai nilai. Oke, ini kita lanjut ke amplifier diferensiator, yaitu yang mana amplifier diferensiator itu merupakan kebalikan dari integrator tadi atau yang sebelumnya. Jadi tuh untuk rangkaiannya itu hampir sama, komponennya hampir sama, namun nanti pada komponen kapasitor dan resistor letaknya sedikit dibalik. Memang dibalik. Jadi untuk komponen yang dibutuhkannya itu seperti tadi op-amp 2, kemudian sumber tegangan atau voltage sebanyak 3 seperti tadi untuk V1 itu VCC, V2 VEE dan V3 yaitu sebagai V input. Nah, setelah op-amp 2 terus sumber tegangan sebanyak 3 sudah, untuk komponennya masih sama yaitu kita tambahkan di sini tuh kapasitor, tapi letaknya itu di tempat resistor pada integrator. Kemudian untuk resistor ditempatkan pada tempat kapasitor di integrator, karena ya seperti tadi bahwa diferensiator ini tuh merupakan kebalikan dari integrator. Kemudian kita wire. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahkan ground. Untuk letak ground masih sama, kemudian kita wire lagi. Setelah itu kita lanjut untuk mengubah nilai resistensi dari voltage 1 ini atau VCC yaitu 15 volt, kemudian VE 15 volt dan resistor di sini yaitu 1 kilo ohm. Kemudian untuk kapasitor itu 1 mikrofarad. Kemudian untuk V3 atau V input di sini itu seperti tadi yaitu kita sinusoidal, kita klik advance, kemudian sine atau sinusoidal dengan amplitude 0, kemudian frekuensi 1 dan ya. Kemudian kita ubah gitu seperti biasanya gitu menjadi dot input LM741 mod seperti pada rangkaian-rangkaian sebelumnya gitu ya. Kita letakkan di mana saja.
Nah, setelah itu kita akan mengubah op-amp2 di sini seperti biasanya gitu, kita ubah menjadi nama dari library LM741 ini, yaitu LM741-ns. Kemudian kita tambahkan label net sebagai vout di atas LM741 ini. Nah, setelah itu bisa baru kita running gitu. Ini kita pindahkan sedikit karena terlalu mepet. Kemudian kita running dengan stop time 10 milisecond. Nah, ini kita add plan dulu terlebih dahulu ya. Kemudian kita yang pertama itu kita akan menguji nilai input atau input. Nah, terlihat gitu ya pada layar. Untuk grafik input ini puncaknya yaitu 1 volt dan lembahnya yaitu 1 volt dan frekuensi 1 milisecond. Kemudian untuk Vout awal-awal itu belum stabil gitu dengan kapasitor 1 mikrofarad. Nah, ini kita zoom, terlihat gitu belum stabil dari frekuensi 0 milisecond sampai 9 milisecond itu belum stabil. Kemudian di sini kita ubah kapasitornya menjadi 1 milifarad. Nah, nilai outputnya tuh kotak-kotak kan. Kemudian kita ubah lagi jadi 1 nanofarad. Nah, terlihat gitu untuk puncaknya yaitu 6 volt dan untuk lembahnya yaitu -6. Nah, kemudian ini bisa kita ubah lagi ya seperti awal semula, yaitu untuk nilai kapasitor 1 mikrofarad dan terlihat gitu untuk V inputnya lembahnya itu -1 dan frekuensinya dan puncaknya itu 1 dan frekuensinya itu 1 milisecond. Kemudian untuk V output dengan resistor 1 kilo ohm kemudian kapasitor 1 milifarad didapat gitu puncaknya 6 volt dan lembahnya yaitu -6 volt. Terlihat gitu pada layar simulasi LT-Spice ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.